Bab 551. Tracy meletakkan ponsel. Bersiap pergi ke kamar mandi. Saat ini Victor mengirim sebuah pesan lagi. Apa kamu tahu tentang pernikahan Garcia? Pernikahan? Tracy sedikit bingung. Mungkinkah Garcia akan menikah dengan Stanley? Dia sedang berpikir. Victor mengirimkan sebuah undangan elektronik, dilengkapi dengan ucapan. Tracy, tanggal 19 bulan ini aku dan Stanley akan menikah. Aku tulus mengundangmu untuk hadir. Aku juga mengirim undangan untuk Presdir Daniel. Aku berharap bisa melihat kalian. Tracy mengerutkan kening, membuka undangan elektronik. Di dalamnya ada foto pernikahan Garcia dan Stanley. Keduanya berfoto di tepi pantai. Sungguh pasangan yang sangat serasi. Di bagian bawah juga tertulis sebuah puisi tentang cinta. Tracy malas melihat isinya. Hatinya merasa sangat jijik. Saat bersekolah dulu, Stanley suka berbuat seperti ini. Hanya saja tidak disangka. Sekarang dia juga memakai cara ini pada Garcia. Dia benar-benar tidak mengerti. Alice baru saja mengalami masalah yang begitu besar. Mungkinkah Stanley tidak tahu bahwa itu perbuatan Garcia? Bahkan akan menikah dengannya. Saat ini Victor menelpon. Tracy hendak menutup telepon. Tiba-tiba Daniel membuka pintu dan masuk. Melihatnya duduk di atas ranjang sambil memegang ponsel. Bertanya dengan mengerutkan kening. Dari tadi kamu tidak tidur? Atau baru bangun? Tidak, tidak tidur. Tracy tergesa-gesa ingin menutup telepon. Daniel menghampiri dengan langkah besar. Langsung merampas ponselnya. Tracy ingin mengambilnya kembali. Tapi Daniel sudah melihat nama yang muncul dari layar ponsel. Tracy sangat panik. Takut dia emosi lagi seperti dulu. Namun Daniel tidak mengatakan apa-apa juga tidak emosi. Melainkan langsung menjawab telepon. Menyalakan pengeras suara. Halo, Tracy. Apa lusa bisa bertemu untuk bicara? Aku. Tracy melihat Daniel dengan lemah. Berkata dengan pelan. Apa ada masalah Victor? Tidak ada. Itu aku ingin mengobrol denganmu. Tentang pernikahan Garcia dan Stanley. Kata Victor. Aku juga baru tahu tadi malam. Lalu segera terbang kembali. Mereka menikah. Tidak ada hubungannya denganku. Tracy memperjelas sikapnya. Dari awal kamu sudah tahu hubungan mereka. Sepertinya Victor sedikit terkejut. Aku sampai kaget saat mengetahuinya tadi malam. Tracy tidak bicara. Hanya saja hatinya berpikir Garcia benar-benar polos. Tapi, seharusnya juga Garcia sengaja menyembunyikannya. Tidak memberitahu Victor. Sekarang masalah sudah terjadi barulah diumumkan. Duh. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pemikiran Garcia. Victor berkata dengan emosional. Aku tahu saat sekolah dulu dia menyukai Stanley. Tapi kemudian Stanley bersamamu. Kemudian menikahi Alice. Sekarang mau menikah dengannya. Saat berbicara sampai di sini, Victor sedikit terdiam. Ini menunjukkan bahwa karakter Stanley bermasalah. Garcia malah masih mau menikah dengannya. Selain itu, Garcia juga sudah hamil. Aku benar-benar emosi. Tracy sangat terkejut. Tidak menyangka Garcia sudah hamil. Pantas saja buru-buru mau menikah. Tracy, aku tahu masalahmu dengan Stanley sudah berlalu. Dengan siapapun dia menikah, seharusnya kamu tidak akan keberatan. Tapi, aku berharap hubungan kita tidak terpengaruh karena masalah ini. Kita adalah teman baik selamanya. Tracy segera menyela ucapan Victor. Dia tidak bisa membiarkan Victor terus berbicara. Ekspresi Daniel sudah sangat buruk. Ya itu benar. Victor bernafas lega. Lalu coba bertanya. Aku dengar kamu dan Daniel sudah resmi bersama. Apa dia baik padamu? Dia sangat baik padaku. Juga baik pada anak-anak. Tracy menjawab dengan serius. Kalau lancar kami juga akan menikah. Benarkah? Aku mendoakanmu. Jelas bahwa Victor sedikit kecewa. Terima kasih, kata Daniel dengan tiba-tiba. Bab 552. Di ujung telepon Victor tercengang. Seolah-olah waktu berhenti. Tidak ada suara pun. Tracy menutupi kening dengan serba salah. Berkata dengan panik. Victor terima kasih. Aku akan tutup teleponnya. Kita berkontak lagi saat ada waktu. Selesai bicara. Tracy menutup teleponnya. Tracy mendongak dan melihat Daniel. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Menjelaskan dengan tidak tenang. Kamu juga sudah mendengarnya.
Victor menelpon untuk membicarakan masalah pernikahan Garcia. Tidak ada maksud lain. Ya, aku dengar. Daniel mengembalikan ponsel padanya, berbalik dan masuk ke kamar mandi. Melihat sikapnya yang tenang, hati Tracy malah gelisah. Dia bersiap untuk menyerang dan marah-marah setelah selesai mandi. Atau mau diam-diam membereskan Victor. Saat sedang berpikir terdengar suara ketukan di pintu. Kemudian terdengar suara Bibi Juni. Nona, apa Nona sudah bangun? Anak-anak memintamu dan Tuan untuk sarapan bersama. Kami akan turun sebentar lagi. Tracy menjawab dengan tergesa-gesa. Baik, kalau begitu aku akan mempersiapkan sarapan untuk kalian. Bibi Juni pergi. Tracy berjalan ke kamar mandi dengan bertelanjang kaki. Daniel sedang mandi di dalam. Dia berkata dengan hati-hati. Anak-anak menunggu kita sarapan. Ya, jawab Daniel. Tracy tidak berani bicara lagi. Menggosok gigi dan mencuci wajah di wastafel. Lalu melakukan perawatan wajah secara sederhana. Setelah beberapa waktu, Daniel keluar dari kamar mandi, menutupi tubuh dengan handuk, berjalan keluar sambil menyeka rambutnya. Sama sekali tidak melihat Tracy. Tentu saja dia juga tidak marah-marah. Tracy melihat punggungnya dari cermin. Hatinya sedikit gelisah. Apa pria ini mengubah strategi? Tidak marah-marah, malah perang dingin. Aku turun dulu, kata Daniel. Lalu langsung turun. Tunggu aku. Kata aku belum selesai diucapkan. Daniel sudah pergi. Tracy sangat kecewa, dia tidak mengerti kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Hanya sedikit mengungkit masalah ayahnya. Dia langsung tidak senang. Dan begitu menerima telepon dia mulai perang dingin dengannya. Intinya dia baik juga jahat. Tracy hanya bisa menerima. Tracy menghela nafas. Berganti pakaian lalu turun. Saat menuruni tangga, dia mendengar suara ceria yang datang dari ruang makan. Papi, papi, ini enak. Carla sedang menyuapi Daniel bakpao kacang. Dengan tangan kecilnya yang gemuk. Daniel menggigit bakpao. Lalu mengangguk. Ya enak. Sebenarnya biasanya dia sama sekali tidak makan hidangan ala Chinese seperti ini. Setelah anak-anak pindah ke sini pola makannya juga berubah. Papi, coba ini. Charles memberikan sebuah bola kentang pada Daniel. Nenek membuatnya sendiri. Daniel memakan bola kentang itu. Berkata sambil mengangguk, enak. Sudah. Kalian jangan mengganggu papi lagi. Cepat suapan. Carlos mengajari adik-adiknya. Sambil diam-diam meletakkan sepotong buah di piring Daniel. Daniel mengelus kepala kecilnya dan terus makan. Saat melihat pemandangan ini, Tracy menaikkan sudut mulutnya. Sekarang anak-anak sudah menerima Daniel sepenuhnya. Juga suka berinteraksi dengannya. Bagus sekali. Nona, cepat sarapan. Susunya sudah dingin. Aku akan menghangatkannya untukmu, kata Bibi Juni. Terima kasih Bibi Juni. Tracy turun dan duduk di kursi. Mami. Selamat pagi, Mami. Pagi, Mami. Kenapa matamu bengkak? Apakah tadi malam tidak tidur nyenyak? Sedikit. Tracy menguap. Bagaimana dengan kalian? Apa tidurnya nyenyak? Nyenyak. Ketiga anak menjawab serentak. Papi mengajari kami setiap malam. Selesai belajar, kami sangat lelah. Lalu tidur dengan sangat cepat. Sekarang Charles sangat mengagumi Daniel. Aku juga. Bahkan Carlos menganggap Daniel sebagai idola. Papi mengajari banyak hal padaku. Hari ini juga mau membawaku ke kantor. Ke kantor. Tracy melihat Daniel dengan heran. Benarkah? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.